Baik jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang keberkahan produk-produk Allah. Jadi sesuai dengan tema tujuan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, maka sebenarnya Islam telah amat sangat mengatur itu semua. Sayangnya banyak orang yang belum kenal atau belum tahu sehingga banyak masalah kesehatan muncul. Ya, dan sering saya sampaikan bahwa masalah kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kesehatan itu dalam Islam diatur dengan sebuah konsep yang sederhana tapi penuh makna. Ya, sederhana tapi penuh makna. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW menyampaikan atau bersabda dalam sebuah hadis, ala wa innal fil jasad mudghah iza salahat salah jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Jadi Nabi katakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Daging itu baiklah semua, daging itu rusaklah semua. Jadi sebenarnya daging ini yang kita kenal dengan hati atau kolbu ini sebenarnya dialah kata kunci semuanya. Jadi orang-orang yang mampu mengatur atau mengendalikan daging ini, teman-teman sekalian, maka dia akan mampu mengatur banyak hal. Kalau orang mampu mengatur daging ini, maka dia mampu mengatur banyak hal. Ya, daging ini yang kita kenal, saya sampaikan, kolbu ya. Dan penyakit kolbu inilah penyakit yang saat ini banyak melanda umat dan bahkan kita sendiri mungkin. Ya, kita sendiri mungkin banyak mengalami penyakit ini. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau bisa dibuktikan, bisa. Bahkan sains saat ini menyatakan, dia mengatakan you have three brains. Anda punya tiga otak. Otak pertama di sini, otak kedua di perut, otak ketiga di hati. Ya, mereka nyebutnya heart. Ya, pengendalinya siapa kata dia? Pengendalinya ini, kolbu ini. Kalau kolbunya baik, baiklah semua. Ya. Dan kolbu itu urusannya dengan apa? Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, dia akan menyehatkan kolbu kita. Ya, saya mengumpamakan gini. Kalau kita bicara pada ranah makanan ya, kenapa banyak orang sakit secara fisik? Maka jawabannya adalah karena yang dia makan banyak atau sudah banyak yang kehilangan elektronnya. Ya, sebutlah produk makanan tadi itu menjadi missing elektronnya, hilang elektronnya. Maka dia masuk tubuh, dia akan jadi apa? Dia akan jadi radikal bebas. Itu kata kuncinya. Nah, bicara pada hati, teman-teman sekalian, maka bicara pada ranah kolbu, maka dosanya seseorang itu adalah radikal bebasnya untuk kolbunya. Paham ya? Jadi dosanya seseorang itu adalah radikal bebas untuk kolbunya. Semakin banyak kolbunya itu bermasalah dengan hal-hal yang sifatnya sifatnya sebenarnya non fisik, maka masalah berikutnya nanti pada fisiknya. Baik, beginilah, simpel lagi lah. Anda lagi sedih ya, misalkan seorang lagi sedihnya, misalkan ada keluarganya, mungkin orang tuanya meninggal, kira-kira disajikan makanan sehat atau makanan enak, kira-kira ngefek nggak atau bisa dirasakan nggak sama dia? Nggak bisa. Ya. Jadi mau sesehat apapun makanan, mau sesehat apapun minuman, kalau seandainya kolbunya sedang tidak damai, nyaman, tentram, bahagia, maka yang masuk tadi tidak bisa terserap dengan sempurna. Itu kata kuncinya. Ya. Dan sering saya sampaikan bahwa penyakit kolbu itu ada dua. Penyakit yang pertama, penyakit yang hubungannya dengan syubhat. Penyakit yang kedua yang hubungannya sama syahwat. Itu aja urusannya. Bagaimana kita menelaahnya? Baik, tanyalah sama orang yang, saya coba berikan sebuah slide. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, maka mana dia? Ada ya? Saya tanya, kira-kira orang yang kena stroke sering puasa nggak? Menurut Anda sering puasa nggak? Makan yang sering, betul? Orang yang kena kolesterol kira-kira sering puasa nggak? Ya, nggak usah pakai ilmiah lah, itu udah ketahuan. Ya, badan sudah segede-gede gaban, sudah berlipat di mana-mana, masih juga makan nyampah. Ya, nyampah itu apa? Ya, Anda tahu lah, sebagian sudah tahu, yang ngikutin saya di IG udah tahu tuh nyampah itu kayak apa. Ya, jadi
Ini kuncinya. Baik, sebutlah mungkin kita bicara pada ranah lapar, lapar atau melaparkan diri. Lapar atau melaparkan diri. Ini sesuatu yang amat sangat susah dikerjakan bagi orang-orang yang mana? Bagi orang-orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Baik, kalau Anda tanya sama saya, dokter, kapan waktu terbaik untuk makan? Saya akan jawab dengan hal yang sama disampaikan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Allah katakan dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam untukmu istirahat. Kata Allah gitu. Ya, kami jadikan malam untukmu istirahat. Maka jawabannya, kalau Anda mau sehat mulai sekarang, maka ikutin pedoman itu. Artinya apa? Artinya makan itu terbaiknya kapan? Makan itu terbaiknya waktu matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu kata kunci pertama. Jadi masalah umat kita saat ini, khususnya kesehatan ya, karena saya fokusnya ke sana. Gara-gara apa? Gara-gara dua hal ini dilanggar. Oh, usah dua gitu deh. Gara-gara dua. Jadi masalah banget simbol sekarang ini. Jadi gara-gara dua hal. Hal yang pertama apa? Dilanggarnya sunnatullah dalam Al-Quran dan dilanggarnya sunnah Nabi SAW. Itu aja. Contoh, disuruh tidur nggak mau tidur. Saya kemarin baca sebuah penelitian, ada orang-orang yang ternyata dibikin dua pola penelitian dengan jumlah porsi yang sama makanan mereka dikasih satunya makan waktu pagi waktu masih terbit matahari, satu lagi dikasih makanan waktu sudah malam. Ternyata efeknya ya, mereka ngeceknya dari gula darah, ternyata orang yang makan malam gula darahnya meningkat drastis. Melanggar sunatullah nggak? Melanggar sunatullah. Makanya olahraga, sering saya sampaikan, olahraga itu kapan terbaiknya? Olahraga terbaiknya itu jangan saat malam hari. Malam hari itu ngapain? Tidur. Itu udah banyak dilanggar, banyak. Bahkan kalau boleh saya katakan, itu nanti hubungannya sama kanker. Ya, ini yang jadi masalah ada orang-orang yang kerja shiftnya malam. Betul? Perawat, dokter segala macam gitu kan. Shiftnya malam Bapak sekalian. Ya, itu ada penelitian-penelitian menyebutkan ternyata ketika itu dilanggar, ternyata ngefeknya ke hormon. Ya, ngefeknya ke hormon. Nah, kita bicara tadi. Jadi itu aja udah dilanggar. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit. Ternyata kenapa Nabi atau apa hikmah Nabi? Nabi katakan kalau kalian tidur maka matikanlah lampumu. Kata Nabi gitu. Apa ceritanya? Kenapa disuruh mati lampu? Karena kita punya ini kan mata nih, sini mata kepala kita. Di sini ada mata lagi. Mata di sini namanya hipofisis. Hipofisis itu dia punya kelenjar. Kelenjar itu nanti menghasilkan hormon. Hormon yang kerja malam sama hormon yang kerja pagi beda. Masya Allah. Jadi hormon yang kerja pagi, kenapa disuruh buka jendela? Ketika kita di apa ya? Kalau ahli-ahli mengatakan ketika Anda pagi hari ya usahakan dapat sinar matahari. Sebab sinar matahari itu ketika dia datang menyapa kita, kata dalam bahasa puitisnya gitu kan. Apa yang terjadi? Melatonin mulai akan terjadi penurunan konsentrasinya. Pagi ya. Malam dia Dia diganti dengan apa? Dia akan diganti dengan adrenalin.